Nah, oke teman-teman, di hari pertama sebelum berpetualang di sini aku mau bakar ayam terlebih dahulu nih teman-teman. Sebelum lanjut ikut aku berpetualang, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa kalian subscribe ya. Dan untuk sambelnya ini sudah jadi nih teman-teman. Dan langsung saja di sini untuk sambelnya aku oleskan ke atas daging ayamnya kayak gini nih. Karena apinya sudah menjadi bara, di sini untuk ayamnya langsung saja aku panggang kayak gini nih teman-teman. Biar ayamnya cepat matang, di sini aku berikan sayatan juga kayak gini. Setelah 30 menit, ayam bakar sambal pedasnya ini sudah matang nih teman-teman. Untuk kayu penusuknya di sini mau aku lepas terlebih dahulu ya. Untuk tingkat kematangannya ini matang sempurna nih teman-teman, merata sampai ke dalam. Sedangkan untuk tekstur daging ayamnya di sini agak sedikit alot nih teman-teman. Meskipun begitu, kalau makan ayam bakar di pinggir sungai kayak gini rasanya makin nikmat. Apalagi kalau ditemani bareng pacar ya, dan pacarnya didorong ke sungai, pasti makin seru. Dan kalau ada tetangga kalian yang kehilangan ayam, jangan kasih tahu kalau ayamnya sudah aku bakar nih teman-teman. Selesai makan, di sini aku mau cari bambu nih teman-teman. Dan untuk bambunya ini sudah pada kering ya. Rencananya untuk bambunya ini mau aku bikin sesuatu nih teman-teman. Dan aku butuhnya cuma satu batang aja ya. Untuk memotong bambunya biar gampang, di sini aku menggunakan gergaji nih teman-teman. Karena kalau menggunakan parang untuk bambu kering kayak gini lumayan sulit. Setelah sudah terpotong, ini dia bambu yang aku butuhkan nih teman-teman. Cuman segini aja ya, dan ini sudah lebih dari cukup. Dan kemudian untuk batang bambunya di sini aku mau belah dulu menjadi dua nih teman-teman. Dan cara belahnya cukup simpel kayak gini ya. Dan untuk bambunya ini sudah terbelah menjadi dua nih teman-teman. Kemudian untuk bambunya di sini mau aku belah lagi menjadi beberapa bagian nih teman-teman. Dan coba kalian tebak kira-kira di sini aku mau bikin apa, hayo. Untuk bambu yang aku butuhkan cuman segini, dan di sini lanjut aku mau gambar desainnya dulu nih teman-teman. Untuk desainnya kurang lebih kayak gini nih teman-teman, dan peralatannya langsung saja aku keluarkan dari dalam tas. Untuk bambu yang sudah aku belah tadi, di sini langsung saja bambunya mau aku serut biar halus nih teman-teman. Untuk hasilnya kurang lebih kayak gini, dan di sini langsung saja aku rangkai satu persatu menggunakan tali rafia kayak gini nih teman-teman. Setelah sudah aku rangkai, kurang lebih hasilnya kayak gini nih teman-teman. Sedangkan untuk sampulnya di sini aku menggunakan plastik berwarna hitam nih teman-teman, dan ini jenis plastik tong sampah. Sedangkan untuk bagian atasnya di sini aku menggunakan plastik berwarna merah nih teman-teman. Dan layangannya ini sudah jadi nih teman-teman. Kira-kira bagusnya ini diberi nama layangan apa ya? Coba kalian bantu komen. Karena ukuran layangannya lumayan besar, jadi di sini aku minta bantuan sama adikku nih teman-teman untuk mete atau pegang layangannya, sedangkan aku pegang talinya. Di percobaan pertama di sini layangannya langsung mengudara dengan stabil nih teman-teman. Wis mantap.
Supaya terbangnya makin tinggi, untuk tali benangnya di sini aku ulur lagi nih teman-teman, dan layangannya terbangnya geol-geol kayak gini. Kata adekku di sini tariannya lumayan berat karena layangannya sudah lumayan tinggi nih teman-teman. Wis mantap. Di hari kedua rencananya di sini aku mau pasang pancing nih teman-teman, tapi sebelumnya di sini aku mau survei lokasinya dulu ya, dan untuk lokasinya ini ada di Bendungan Sausu. Nah, jadi di sini aku dibuat kaget nih teman-teman karena banyak banget hitam-hitam yang lagi berenang. Pas aku coba tangkap, ternyata ini ribuan anak sidat yang lagi migrasi. Sekilas bentuknya hampir mirip seperti belut nih teman-teman, tapi ini tuh anak sidat. Nah, jadi itu dia banyak banget. Aku kira di sini anak sidatnya cuma ribuan, tapi ternyata ini jutaan nih teman-teman. Dan pas coba aku ambil pakai tangan, sekali ambil di sini aku dapat banyak nih teman-teman. Kalau kalian nemu anak sidat sebanyak ini, lebih baik jangan kalian tangkap ya teman-teman, biarkan aja dia di sungai. Tapi kalau kalian mau budidaya, kalian bisa tangkap. Karena berhubung di sini aku belum punya kolam, jadi untuk anak sidatnya ini aku biarkan aja nih teman-teman. Dan di sini betul-betul banyak banget. Dan ternyata di sini anak sidatnya ini unik banget nih teman-teman. Bukannya berenang di air, dia malah nempel di tepi batu kayak gini. Dan ini tuh banyak banget. Aku ngelihatnya aja sampai geli nih teman-teman. Kalau dilihat dari jumlah anaknya aja sebanyak gini, pasti dijamin induknya juga banyak nih teman-teman. Jadi di sini langsung saja aku mau pasang pancing sidat. Dan seperti biasa di sini umpannya aku menggunakan potongan belut nih teman-teman. Tapi untuk lokasi pasang pancingnya di sini bukan di tempat yang tadi ya, karena di sini aku pasangnya di bagian bawah. Kata sebagian masyarakat di sini untuk spotnya ini agak sedikit horor nih teman-teman, karena di bagian sungainya ini ada cicak besarnya. Dan sedikit lagi sudah sampai di Muara Sausu Peore. Menurut dari sebagian orang yang pernah bertemu cicak besar, di sini tuh ukuran cicak besarnya hampir ada 5 meter. Maka dari itu di sini aku berhati-hati banget nih teman-teman, dan aku minta doa ya, semoga aja di sini aku tetap selamat. Untuk total pancing yang aku pasang di sini aku cuman pasang 10 aja nih teman-teman, dan ini pancing yang ke-9. Pancing yang ke-10 aku taruh di sini. Semoga aja besok pagi ada hasilnya. Dan akhirnya pagi pun telah tiba, dan di sini langsung saja aku mau coba angkat pancing yang aku pasang kemarin. Di pancing yang pertama zong, pancing yang kedua zong, sedangkan di pancing yang ketiga di sini malah dapat sampah. Wah, tidak mantap. Untuk di pancing yang keempat pas aku angkat ternyata umpannya masih utuh. Kalau lagi ngecek pancing sidat kayak gini, di dalam hati itu rasanya dagdikduk banget nih teman-teman, antara dapat sidat atau malah zong. Dari beberapa pancing yang sudah aku angkat di sini belum ada tanda-tanda dapat sidat nih teman-teman, tapi di sini tetap percaya diri ya, semoga aja ada hasilnya. Meskipun di sini wajahku agak sedikit cemberut nih teman-teman karena belum ada dapat sidat. Dan untuk pancing yang belum diangkat di sini sisa 2 nih teman-teman, dan hatiku makin dagdikduk. Nah, jadi ini pancing yang terakhir nih teman-teman. Semoga aja di pancing yang terakhir ini ada kejutannya ya. Dan ternyata pas aku angkat di sini malah zong. Di hari ketiga setelah kemarin gagal mendapatkan sidat, di sini aku mau pasang pancing sidat lagi nih teman-teman. Tapi untuk sungainya di sini aku masangnya di sungai kecilnya ya. Sedangkan untuk umpannya di sini aku masih menggunakan umpan belut nih teman-teman. Kemungkinan kalian punya saran rekomendasi umpan pancing sidat, coba kalian komen. Untuk pancing yang aku pasang di sini cuman 10 buah aja nih teman-teman. Dan akhirnya pagi pun telah tiba. Di sini aku sudah ada di lokasi tempat pasang tajur sidat kemarin nih teman-teman. Dan di pancing pertama zong, pancing kedua zong. Nah, jadi ini pancing yang ketiga pas aku angkat ada bekas sambaran sidat nih teman-teman.
Sedangkan pancing yang keempat, di sini pancingnya dibawa nyangkut ke dalam akar pohon nih teman-teman. Dan pas aku coba tarik-tarik, ternyata di pancing yang ini ada sidatnya dong. Untuk ukuran sidatnya ini lumayan. Di pancing yang ini umpannya sisa setengah nih teman-teman. Sedangkan untuk pancing yang aku masukkan ke dalam lubang, di sini senarnya tegang banget nih teman-teman. Kayaknya ini ada isinya ya. Dan pas aku coba raba-raba sampai dalam, ternyata di sini pancingnya dibawa nyangkut di akar pohon kayak gini. Dan ini coba aku ambil nih teman-teman. Sedangkan untuk umpannya di sini sudah habis. Di pancingan yang ketujuh, di sini pas senarnya aku tarik, ternyata ada ikan sidatnya nih teman-teman. Tapi untuk ukurannya ini lebih kecil dari yang pertama tadi ya, tapi tetap lumayan. Untuk pancing yang ke-8, di sini pancingnya dibawa ke pinggir nih teman-teman dan nyangkut di akar pohon kayak gini. Dan ternyata ada ikan sidatnya nih teman-teman. Tapi sayangnya sidatnya sudah pindah alam. Dan tali senarnya di sini sampai bulat kayak gini nih teman-teman. Wah, parah. Sedangkan di pancing yang ke-9 pas aku angkat, di sini umpannya sudah habis nih teman-teman. Untuk pancing yang ke-10 yang aku pasang di bawah akar, di sini dapat sidat nih teman-teman. Untuk ukurannya ini lumayan ya. Meskipun untuk hasil hari ini itu kecil-kecil, tapi di sini tetap harus bersyukur nih teman-teman karena nggak zonk. Untuk ikan sidatnya di sini aku potong kecil-kecil dulu kayak gini ya. Baru nanti rencananya mau aku masak nih teman-teman, tapi aku masaknya di tempat yang tinggi ya. Setelah semuanya sudah aku potong, di sini lanjut tahap pencucian nih teman-teman. Dan untuk hasilnya ini setelah dipotong lumayan banyak ya. Sedangkan untuk ikan sidatnya sebelum dimasak, di sini mau aku bakar asap terlebih dahulu nih teman-teman, kurang lebih kayak gini. Sedangkan untuk lokasi aku masaknya, di sini aku lagi ada di Gunung Sausu nih teman-teman. Dan gunungnya ini nggak jauh dari rumahku, paling cuman setengah jam aja. Dan di sini dari kejauhan tiba-tiba sudah hujan nih teman-teman. Terpaksa aku pindah ke pondok-pondok kayak gini. Sedangkan untuk bumbunya di sini aku menggunakan bumbu simpel aja nih teman-teman. Untuk bumbunya di sini sudah aku haluskan nih teman-teman. Dan di sini sisa nunggu panas minyaknya aja ya. Setelah minyaknya sudah panas, untuk bumbunya langsung saja aku cemplungkan nih teman-teman. Dan daging sidat asapnya di sini aku cemplungkan juga ya. Dan tidak lupa aku berikan juga 2 siung serai dan juga air santan nih teman-teman. Kemudian aku berikan kecap juga ya. Setelah itu di sini aku berikan sedikit air putih nih teman-teman dan lanjut diublek-ublek kayak gini. Dari aromanya aja ini sudah menggoda banget nih teman-teman. Dan akhirnya hujan sudah mulai reda nih teman-teman. Untuk sungai Sausunya sudah mulai kelihatan. Sedangkan untuk sidat asap kuah santannya di sini sudah mateng nih teman-teman. Dan matengnya merata banget sampai ke dalam. Jadi langsung saja aku eksekusi nih teman-teman. Habis kedinginan makan yang anget-anget kayak gini rasanya makin mantap. Apalagi di sini ditemani dengan pemandangan desa Sausu yang bagus banget nih teman-teman. Dan di sini kalau makannya bareng pacar dijamin makin seru. Setelah habis makan bisa anget-angetan. Maksudnya bikin kopi bareng. Untuk yang lagi nonton, kalian cepet ambil nasi. Keburuan ikan sidatnya ini nanti aku habiskan sendirian nih teman-teman. Untuk bagian yang paling nikmat di antara daging ikan sidat ini yaitu di bagian kepalanya nih teman-teman. Entah kenapa aku suka banget di bagian kepalanya ini.